Coba, tujuan permainan kali ini yaitu meningkatkan konsentrasi kalian berpikir, melatih kreativitas peserta didik, membangun suasana kelas yang menyenangkan. Cara bermainnya yaitu kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti tiap kelompok 1 maju ke depan, ibu akan memberikan soal secara acak. Nanti kalian jawab. Kelompok 2 nanti maju ke depan, kalian akan menjawab soal yang sama. Begitu pula kelompok 3. Kalian sudah siap? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Lihat ke depan, ibu akan lihat ke depan aja, di situ aja. Ibu akan memberikan soal sebagai berikut. Coba, ada soal kata-kata yang diacak dan kalian harus bisa menyusunnya. 1, 2, 3. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Coba kita lihat jawabannya teman-teman yang apakah benar? Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Benar? Benar. Ayo sekarang kelompok 2 maju ke depan. Ya, kelompok 2. Ibu punya soal yang sama yaitu kata yang diacak. Belajar harus dengan kita rajin. Ibu kasih waktu 30 detik, 10 detik aja. Siap? Udah ada jawabannya? Siap, bareng-bareng 1, 2, 3. Kita harus belajar dengan rajin. Coba kita lihat jawabannya. Kita harus belajar dengan rajin. Ya, betul. Kelompok 3 maju ke depan. Soal untuk kelompok 3. Hijau, lapangan, sangat, dan itu luas. Ayo, kasih waktu 5 detik. Belum. Boleh dipikirkan dulu. Siap? Siap. Jawabannya 1, 2, 3. Baca. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Nah, kita lihat jawabannya. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Betul? Betul. Silakan duduk kembali. Nah, dari kuis-kuis ini kalian bisa menyimpulkan bahwa kalimat yang kata atau tadi yang secara diacak bisa kita susun dengan sistematis atau terstruktur. Nah, pada pelajaran kali ini ibu mempunyai tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mengenal konsep berpikir komputasional secara umum. Yang kedua, peserta didik bisa memberikan contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita tambah semangat, kita akan speaking yang kedua yaitu tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. Nah, baik, terima kasih. Hari ini kita akan mulai belajar tentang berpikir komputasional. Ya, pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana cara mengusung gigi? Pernahkah kalian bingung? Nah, Kadang kalian pas sudah di WC, kita tiba-tiba ngambil langsung atas begini karena terburu-buru. Mungkin kita aturannya kita melempar tongkat, pernah? Atau saat membuat mie instan, kalian pernah lupa atau bingung mulainya dari mana nih buat mie instan, pernah? Atau misalnya cara-caranya tidak berurutan, nyalakan kompor, lalu misalnya tiba-tiba dimasukin aja minyak, pernah kan? Misalnya karena terburu-buru, jadi kita itu tidak secara berurutan. Nah, kalau kalian pernah, mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Mengapa? Kalau misalnya kita acak-acakan kan nanti juga hasilnya bakal berantakan. Misalnya kita masak mie, tapi kita tiba-tiba airnya belum mendidih, tiba-tiba kita masukkan, pas udah jadi tiba-tiba mie-nya tidak enak. Nah, itu akibat dari kita tidak melakukan secara berurutan. Nah, bagaimana cara masalah dengan langkah-langkah tertentu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu harus dengan urutan atau tata cara dan yang sistematis dan terstruktur. Coba kita lihat nih. Urutan menggosok gigi. Si Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Berada di mana ini si Dodo? Di WC? Ya. Lalu gambar yang kedua, ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Lihat, apa yang terjadi? Sudah dibuka belum? Odolnya? Belum ya? Oh, belum dibuka. Yang gambar yang ketiga? Si Dodo lupa membuka tutup pasta gigi. Nah, jadi si odolnya atau pasta giginya masih tertutup. Nah, penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengurutkan langkah-langkah dengan detail dan rinci. Jadi kan lihat kayak si Dodo tadi, tiba-tiba pas dia mau ikat gigi, mau dibuka tutupnya belum dibuka, jadi dia bingung. Oh, kan itu belum dibuka tutupnya, sehingga dia tidak melakukan sesuatu itu tanpa berurutan. Nah, menurut kalian apa yang dimaksud berpikir komputasional dan apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah? Bisa nggak semua kegiatan itu kalau misalnya tidak berurutan bisa dilakukan tidak? Tidak. Sesuatu kegiatan, mau kegiatan sehari-hari, mau kegiatan di sekolah, di rumah, kita harus sesuai dengan langkah-langkah yang tertentu atau berurutan. Nah, jadi berpikir komputasional itu atau computational thinking adalah cara berpikir menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien sehingga dilakukan secara sistematis, logis dengan menggunakan prinsip-prinsip komputer.
Apa hubungannya berpikir komputasional dengan komputer? Jadi kalau dalam komputer itu, dalam komputer itu sebelum kita melakukan coding atau pemrograman, jadi itu kan informasi dari suatu di komputer kita akan informasi. Jadi sebelum melakukan coding atau pemrograman, kita harus berpikir komputasional. Jadi harus ada urutan-urutan yang harus secara sistematis, harus secara berurutan agar apa yang kita kerjakan sesuai dan efisien. Jadi bukan tentang belajar coding saja, tapi melatih cara berpikir yang terstruktur layaknya komputer. Jadi kalau di komputer itu udah pasti nih urutannya benar, komputer itu nggak salah. Coba kita cari di komputer bagaimana cara menggosok gigi di komputer itu bakal sesuai. Nah kita juga sebagai manusia harus berpikir kayak komputer, harus berpikir sama kayak komputer biar terstruktur. Jadi bagaimana cara menggosok gigi, bagaimana cara memasak mie, itu harus ada urutannya. Jangan langsung tadi si Dodo mau gosok gigi langsung dimasukkan deh, tiba-tiba si odolnya pas giginya belum dibuka. Nah itu ya, berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis dengan prinsip ilmu komputer. Jadi prinsip ilmu komputer itu di dalam komputer itu selalu berurutan atau selalu sistematis, nggak akan acak-acak, nggak akan ngaflok-ngaflok kalau dalam komputer itu. Nah ada 4 ya, ada 4 landasan berpikir komputasional. Ada 4 cara ngetes. Yang pertama, dekomposisi, membagi masalah kompleks menjadi bagian kecil. Nah, jadi dalam sistem komputasional itu ada 4 langkah. Ada berapa? Nah, yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Yang keempat, algoritma. Jadi ada berapa sekali? Pertama, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Yang keempat, algoritma. Nah, harus selalu ingat dalam berpikir komputasional itu ada 4 langkah. Yang pertama, dekomposisi. Langkah yang pertama yaitu dekomposisi atau decomposition. Artinya membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa masalah kompleks menjadi bagian kecil? Contohnya, keluarga Pak Andi akan mengadakan pesta di rumahnya, pesta ulang tahun contohnya. Supaya pesta bisa berjalan baik, maka Pak Andi akan membagi tugas seperti memasak, mendekorasi rumah, menyusun acara kepada anak-anak. Nah, ini mah contoh langkah atau berpikir komputasional dengan contoh dekomposisi, membagi masalah kompleks. Masalah nih, mau membuat acara, bagaimana nih kita biar acara itu berjalan dengan baik, harus menjadi atau harus dibagi menjadi bagian-bagian. Jadi contohnya ini ada yang memasak, bagian memasak, ada yang mendekorasi rumah, ada yang menyusun acara untuk acara ulang tahun ya. Jadi contoh dekomposisi. Yang kedua, langkah yang kedua dalam berpikir komputasional yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Yaitu mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Nih contohnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah. Pernah ngejahit jemur wayang? Maka kamu perlu bisa mengenali mana jemuran milik ayah, mana jemuran milik ibu, kamu dan adik beserta misalnya spray mana. Jadi misalnya yang ayah, kita tuh dilitupnya, yang ibu, nah itu kan sesuai pola. Jadi yang ibu, yang ayah, yang spray, yang selimut. Nah itu kan berpikir secara pola pengenalan. Jadi mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Jadi yang ayah ini, kalian harus berurutan. Jadi dalam belajar komputasional itu tidak acak-acakan, yang ibu dan ibu, yang ayah sama yang adik. Nah ini contoh dari pengenalan pola sesuai pattern recognition. Yang ketiga yaitu abstraksi. Tadi dapat ya dekomposisi, pattern. Ini yang ketiga abstraksi atau abstraction, yaitu fokus dengan hal-hal yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Jadi melakukan sesuatu fokus pada yang penting saja. Contohnya apa? Ibu ingin membuat sebuah kue kering untuk pertemuan keluarga, sehingga ibu membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue kering itu. Agar tidak membeli hal yang tidak dibutuhkan, ibu membuat list apa saja yang akan ia beli nanti. Nah, ini contoh dari berpikir secara abstraksi. Jadi yang tidak penting nggak usah ditulis. Jadi ibu akan ke toko kue, akan membuat bahan-bahannya, akan membeli bahan-bahannya apa aja. Jadi tulis dulu, jangan mas. Kalau kita nggak bikin list, kalau akan membeli list pembelanjaan, saat kita datang ke toko, langsung aja bawa-bawa. Pas nanti datang ke rumah, tiba-tiba yang dibeli tidak sesuai atau yang dibeli tidak diperlukan. Nah, jadi contoh dari berpikir komputasional dalam abstraksi, yaitu contohnya membuat list belanjaan. Yang keempat yaitu terakhir berlangkah berpikir komputasional secara algoritma atau algoritma thinking. Apa artinya? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Ini udah kompleks nih, masalahnya banyak. Contohnya, kamu diberi daftar belanjaan di supermarket oleh ibu. Ada minyak, ada telur, ada roti, ada sayur, ada kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau masak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau sudah seperti itu, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, kita disuruh ibu belanja, kalian belanja, ini urutannya ada telur, ada minyak goreng, tiba-tiba pas kita baru nyampe di telepon, cepetan kamu belanjanya ibu kasih. Nah, kamu harus berpikir komputasional, bagaimana dengan caranya berpikir algoritma thinking. Jadi mana dulu yang paling dekat dengan kita, terus yang paling dekat dengan kasir. Jadi kan yang biar kamu kurir ya, kita langsung aja ke bagian minyak. Kan pernah ke alamat
memberikan lembar kerja peserta didik. Kalian sesuai dengan kelompok yang tadi, Ibu akan memberikan LKPD menyusun cara-cara menggosok gigi yang benar. Boleh barengan bareng-bareng aja mengerjakannya. Setelah itu simpan di sini. Ini kelompok ini boleh secara bareng-bareng. Boleh yang depan ke sini, yang belakang ke depan berkelompok boleh. Ini boleh di sini. Ke depan aja boleh. Nah boleh. Putihnya. Ini tunggu. Ibu kasih waktu 10 menit. Satu, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Dua, sikat permukaan gigi atas. Tiga, bersihkan bagian lidah. Empat, sikat dengan gerakan naik turun. Lima, gunakan gerakan memutar. Enam, sikat permukaan gigi bawah. Tujuh, berkumur dengan air. Delapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Tukang kalau takut enggak? Ayo sekarang mau buat. Mengambil pasta gigi dan sikat gigi. Dua, sikat permukaan gigi atas. Tiga, bersihkan bagian lidah. Empat, sikat dengan gerakan naik turun. Lima, sikat permukaan gigi bawah. Enam, bersihkan bagian lidah. Tujuh, berkumur dengan air. Delapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Ya mau tidak cepat. Ya, ayo berapa nih kopinya? Satu, mengambil pasta gigi dan sikat gigi. Dua, sikat permukaan gigi atas. Tiga, sikat permukaan gigi bawah. Empat, bersihkan bagian lidah. Lima, gunakan gerakan memutar. Enam, sikat dengan gerakan naik turun. Tujuh, berkumur dengan air. Delapan, nikmati senyum gigi. Ya, kamu kan terima kasih ya, sangat LKPD yang kalian kerjakan sangat luar biasa dan sangat hebat sekali. Kalian sudah bisa mengurutkan gambar dan tata caranya menggosok gigi dengan benar. Terima kasih ya, kalian sangat luar biasa sekali pengerjaannya. Mari kita menarik kesimpulan. Nah, berpikir komputasional itu membantu menyelesaikan masalah secara bertahap. Jadi kalian sekarang di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kalian di rumah, di sekolah, harus sudah bisa menerapkan berpikir komputasional tadi. Misalnya nggak harus tata cara menggosok gigi. Kalau di sekolah bagaimana misalnya cara-cara misalnya kalian kalau melaksanakan upacara harus sesuai dengan urutan upacara, itu juga berpikir secara komputasional. Itu bisa dilakukan di aktivitas sehari-hari. Dan kata itu tadi bisa aktivitas di rumah, bisa aktivitas di sekolah juga. Yang ketiga yaitu tidak harus selalu menggunakan komputer. Nah berarti otak kita juga sebagai otak manusia jangan kalah sama komputer. Kita refleksi sebentar. Apa yang sudah kita pelajari hari ini yaitu berpikir secara komputasional. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang belajar Kodi dan KA sekarang? Semoga kalian bisa menerapkannya di rumah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu selalu mengingatkan kalian jangan lupa belajar lagi di rumah apa yang telah Ibu berikan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, silakan Raisa pimpin doa ke depan. Pulang, mari kita membaca doa dalam hati. Coba selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bubar secara tertib dan hati-hati di jalan ya.